Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat model. Ada 5. Yang pertama yaitu linear programming atau pemrograman linear. Optimasi sumber daya terbatas, membantu perusahaan mengalokasikan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin secara efisien untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Perencanaan produksi, menentukan kombinasi produk yang paling menguntungkan dengan mempertimbangkan kapasitas dan keterbatasan yang ada. Manajemen rantai pasok, mengoptimalkan rute distribusi dan jadwal pengiriman agar biaya logistik minimum. Perencanaan anggaran, mengalokasikan dana investasi ke berbagai proyek agar imbal hasil maksimal dalam batas anggaran. Penjadwalan tenaga kerja, mengatur shift karyawan secara optimal sesuai kebutuhan operasional dan batasan biaya. Keputusan make or buy, membantu menentukan apakah suatu komponen lebih menguntungkan diproduksi sendiri atau dibeli dari pemasok. Yang kedua ada simulasi Monte Carlo. Analisis risiko investasi, mensimulasikan ribuan skenario acak untuk memperkirakan distribusi, kemungkinan, keuntungan atau kerugian sebuah proyek. Peramalan permintaan, mengantisipasi fluktuasi permintaan pasar dengan mempertimbangkan ketidakpastian variabel eksternal. Manajemen proyek, memperkirakan probabilitas penyelesaian proyek tepat waktu dan dalam anggaran melalui simulasi berbagai skenario durasi. Penetapan harga produk atau asuransi, menghitung premi atau harga yang tepat berdasarkan distribusi probabilitas risiko yang disimulasikan. Perencanaan persediaan, menentukan tingkat stok optimal dengan mensimulasikan variasi permintaan dan waktu pengiriman. Stress testing keuangan, menguji ketahanan model keuangan perusahaan terhadap kondisi pasar ekstrim yang mungkin terjadi. Yang ketiga ada model antrian atau waiting lines, optimasi kapasitas layanan, menentukan jumlah server atau kasir atau loket yang tepat agar biaya operasional dan waktu tunggu pelanggan seimbang. Peningkatan kepuasan pelanggan, mengurangi waktu tunggu yang berlebihan sehingga menurunkan risiko pelanggan beralih ke kompetitor. Desain fasilitas, merancang tata letak area layanan, bank, rumah sakit, bandara, berdasarkan pola kedatangan dan waktu pelayanan. Manajemen call center, mengatur jumlah agen dan kapasitas saluran telepon agar tingkat pelayanan tetap optimal. Perencanaan kapasitas produksi, mengidentifikasi bottleneck dalam lini produksi dan menentukan solusi peningkatan throughput. Pengelolaan rantai pasok, menganalisis antrian pada titik penerimaan dan pengiriman gudang untuk meminimalkan penundaan. Yang keempat ada analisis Markov atau Markov analysis, analisis loyalitas dan perpindahan pelanggan, memprediksi probabilitas pelanggan berpindah ke merek kompetitor dari waktu ke waktu. Peramalan pangsa pasar, memproyeksikan perubahan market share di masa depan berdasarkan pola perpindahan pelanggan saat ini. Manajemen piutang, mengklasifikasikan dan memprediksikan status piutang, lancar, macet, tak tertagih, untuk perencanaan cadangan kerugian. Manajemen perawatan mesin, memprediksi kondisi mesin baik, rusak ringan, rusak berat, dan menentukan jadwal perawatan preventif. Perencanaan sumber daya manusia, memodelkan perpindahan karyawan antar jabatan atau departemen untuk perencanaan rekrutmen dan promosi. Strategi retensi pelanggan, mengidentifikasi segmen pelanggan berisiko tinggi agar intervensi pemasaran dapat dilakukan lebih tepat sasaran. Kelima, teori permainan atau game theory. Strategi penetapan harga kompetitif, menganalisis respon pesaing terhadap kebijakan harga perusahaan sehingga keputusan harga lebih terukur. Strategi negosiasi, memberikan kerangka analitis dalam negosiasi kontrak, merger, akuisisi, maupun kemitraan bisnis. Keputusan masuk pasar, membantu perusahaan mengevaluasi apakah menguntungkan untuk memasuki pasar baru dengan mempertimbangkan reaksi pemain lama. Strategi lelang dan tender, merancang penawaran optimal dalam proses lelang dan dengan pertimbangan kemungkinan tawaran kompetitor. Kerjasama dan aliansi strategis, menganalisis kondisi di mana kolaborasi lebih menguntungkan dibandingkan persaingan langsung. Strategi R&D dan inovasi, memodelkan keputusan investasi riset dan pengembangan dengan pertimbangan langkah teknologi yang diambil pesaing.
Mungkin sampai di sini saya menjelaskan. Selebihnya, mohon maaf dan terima kasih. Bye-bye.